Oke, saya Ade Nazmullah, bakal calon bupati dari Partai Golkar, gitu ya. Saya siap untuk membangun Garut melalui partai politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bertemu lagi bersama saya Dedang Sugiarto di Jejak Cibatu edisi podcast. Di podcast kali ini, Jejak Cibatu bekerja sama dengan Wahegar menghadirkan para bakal calon bupati di Pilkada Kabupaten Garut 2024-2029, dan alhamdulillah di studio kami sudah hadir salah seorang putra terbaik dari Kabupaten Garut. Beliau juga aktif berlatar belakang dari kepolisian dan pernah menjabat juga di Polres Garut. Dan alhamdulillah kita sapa beliau ini Pak AKBP Dr. Haji Ade Nazmullah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat Pak Haji? Baik. Alhamdulillah ya. Kebetulan juga di depan saya ini sudah ada teman saya, rekan saya, Ketua Umum Wahegar Wanita Hebat Garut, Bu Susi Susilawati SPD MPD. Assalamualaikum. Sehat Bu? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini Pak, sebelum kita melanjutkan, alhamdulillah pada saat ini terima kasih atas kehadirannya Bapak-bapak dan Ibu juga di studio kami. Di video kali ini atau di podcast kali ini seperti biasa memperkenalkan dulu para narasumbernya. Alhamdulillah sudah hadir dan silakan untuk memperkenalkan jati diri Bapak. Terima kasih Pak Dadang dan juga Ketua Wahegar Bu Aja Susi, SPD MPD. Banyak ya. Saya putra daerah Garut, Ade Nazmullah. Iya. Nah, saya dari dulu namanya Ade. Ade. Jadi sampai sekarang Ade terus. Jadi tidak ada tuanya. Ade. Alhamdulillah itu warisan dari ayah saya. Okay. Asli Sukauning, Pak. Asli Sukauning. Oh. Asli Sukauning sampai saking aslinya. Istri pun orang Sukauning. Istri pun. Buatan Garut istri pun. Buatan Garut. Wah, Midin Garut ya gitu kan. Kemudian saya pernah tugas di Garut, Pak. Oh, tahun berapa, Pak? Ya 2006 sampai 2009 ya gitu kan. Sebagai kepala bagian operasi Kabagok waktu itu. Waktu eskalasi politik memanas di Garut, saya berada di tengah-tengah masyarakat untuk mengamankan Garut, mengawal Garut jangan sampai chaos. Dan alhamdulillah aman, Pak. Alhamdulillah. Kasus misalkan bisa dieliminir bahwa waktu itu bupati yang tersangkut korupsi sudah diamankan KPK dan masyarakat Garut tetap kondusif. Alhamdulillah. Pernah tugas di Garut. Pernah tugas Garut. Putra berapa, Pak? 3. Semuanya sudah. Satu udah kerja, satu udah kuliah, satu mendahului saya. Oh. Usia 2 tahun. Almarhum. Yang perempuan. Ya mudah-mudahan ditempatkan sisi Allah dan diterima amal ibadahnya, Pak ya. Oke Pak, terkait dengan hari ini tentang menjelang pilkada di Kabupaten Garut, kemarin kita sudah berbicara sebelumnya kita tentang ini, Bapak kan sebagai bakal calon nih Pak. Sudah terjaring, Pak. Sudah terjaring, Pak. Sudah terjaring di mendaftarnya ke Partai Golkar ya, Pak ya? Ya, saya kena jadi panitia penjaringan. Oh, panitia penjaringan. Ya. Nah, ini saya mau nanya tentang terkait kalau Bapak nanti menjadi calon bupati, kan sekarang sudah bakal calon ya. Nah, ini tentang tata kelola pendidikan di Kabupaten Garut seperti apa nih Pak? Karena kan nanti ke depan kalau Bapak menjadi petarung atau kandidat bupati, ini seperti apa tata kelola? Baik, terima kasih ya. Begini, pendidikan itu suatu unsur yang sangat penting ya. Bahkan termasuk salah satu indikator dalam indeks pembangunan manusia. Kualitas pendidikan, derajat kesehatan, dan faktor ekonomi. Peningkatan daya beli, pendapatan per kapita. Sehingga pendidikan itu adalah sangat penting sebagai investasi untuk daerah menjadi maju. Bahkan suatu negara menjadi maju itu adalah investasi pendidikan harus diutamakan. Nah, gitu. Dimana kita tahu indeks pembangunan Kabupaten Garut itu pada hari ini masih tetap urutan ke-25 dari 27 ke-25
dari 27 kota dan kabupaten Jawa Barat. Berarti runner up. Nah, dari tahun ke tahun, dari bupati ke bupati tidak pernah ada yang bisa merubah. Memang naik tapi 0, sekian. Sehingga tetap posisi 25, nomor 25 di bawah. Di bawah, berarti dari runner up-nya ya. 27 kota kabupaten ketiga, Jawa Barat. Ya, ranking 3 di bawah. Di bawah gitu. Nah, kalau dampaknya seperti itu, otomatis permasalahan pendidikan itu di depan kita itu permasalahannya sangat banyak, Pak ya. Pertama ditandai dengan banyaknya anak yang putus sekolah. Kemudian lamanya harapan sekolah, usia sekolah di Garut itu, menurut data BPS itu hanya sampai usia SMP. Jadi kalau mana mau maju, kalau misalkan wawasan pendidikan masyarakat Garut itu belum maju. Sehingga untuk berpikir tentang kesehatan, untuk berpikir tentang bagaimana meningkatkan ekonomi, masih terbelakang. Karena pendidikannya pun kualitasnya masih rendah. Berarti yang paling utama nanti Bapak menjadikan nanti ke depan, itu pendidikan itu harus bagaimana, Pak? Nah gini, pendidikan itu ada komponennya, Pak. Sistem. Ada 10 komponen pendidikan yang harus dibangun oleh pemerintah. Ya. Komponen itu merupakan sistem. Kalau salah satu komponen tidak berjalan, tidak normal, maka sistem pendidikan itu kan terganggu. Satu, peserta didik. Peserta didik. Kedua, kurikulum. Ketiga, tenaga kependidikannya. Itu orang-orang yang ada di sekolah itu masuk sistem, Pak. Ketiga, keempat, sarana prasarana. Kelima, metodologi. Keenam, alin alongin, alat instruksi. Alat instruksi. Kemudian proses belajar mengajarnya harus seperti apa. Kemudian materi pelajarannya seperti apa. Kesembilan, anggaran, Pak. Yang ke-10 sekarang ada komite sekolah. Oh, ada itu sistem. Ada suatu sistem. Ini harus berjalan normal. Berarti satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan, betul. Dalam rangka mencapai satu tujuan, saling mempengaruhi, saling berinternalisasi, sehingga harus dibangun. Bagaimana siswa itu merasa dia sebagai input pendidikan itu sudah dikondisikan bahwa dia merasa nyaman berada di sekolah. Kemudian juga, walaupun zaman sekarang itu ya, zaman modern, tapi tetap kehadiran guru itu hadir, walaupun digital. Betul. Apalagi di sekolah dasar, Pak ya, di sekolah pendidikan dasar, tidak bisa dilepas begitu saja, SMP, SMA pun. Walaupun zaman digital, guru itu sangat penting. Tapi sekarang permasalahannya apa? Kesejahteraan guru, kualitas guru, ini harus tetap ditingkatkan juga. Sarana prasarana, saya di desa mana? Cibatu, Pak, di sini Oh, desa Cibatu, oke. Di apa namanya yang sebelah sana itu namanya Cibunar. Cibunar. Ada gedung SD yang atapnya hilang, tapi itu dipakai siswa situ. Jadi sarana prasarananya belum memadai. Betul. Itu di Cibatu, belum berpikir lagi di. Tapi Pak, itu tentang regulasi anggaran juga, Pak. Anggaran gini, kan dulu pemerintah itu sudah komitmen buat 20% anggaran itu untuk pendidikan. Iya. Tetapi ternyata 20% itu bukan untuk pendidikan formal saja, tetapi untuk lembaga-lembaga diklat yang diselenggarakan oleh kementerian, lembaga pemerintah daerah, itu dari itu juga 20% itu. 20% itu? Iya, bukan ya. Tapi berarti begitu. Bukan untuk sekolah formal saja, fokus ke sekolah formal. Nah, karena aset investasi di pendidikan itu adalah yang paling pertama dikedepankan. Kalau ingin maju, rubah dulu pola pikir masyarakat. Mindsetnya. Sehingga kewajibannya apa? Pemerintah wajib membuka akses pendidikan selebar-lebarnya ke masyarakat. Tidak ada lagi orang tidak sekolah karena orang tuanya miskin. Tidak lagi anak sekolah karena tidak punya uang. Tapi Pak, beda lagi dengan nanti ketika di daerah, Pak. Kan itu di daerah. Misalkan sekarang salah satunya yang menjadi kendala di selatan, Pak ya. Kalau nanti Bapak misalkan jadi kandidat sebagai calon bupati, di selatan itu kan dengan adanya internet itu masih kurang. Itu bagaimana nanti, ya, Pak? apalagi tidak didukung dengan sarana seperti sekarang. Salah satunya itu satu kendala, Pak, gitu kan ya. Sehingga sistem pendidikan itu tetap harus proses belajar mengajar itu ada guru, ada siswa, ada alin alonginnya, ada fasilitas-fasilitas lain gitu kan ya, harus dibutuhkan gitu kan. Nah, di daerah yang normal aja terakses dengan internet gitu kan ya, masih ada kesulitan dalam fasilitas kehadiran guru dan sebagainya gitu kan ya. Nah, seperti itu, ini mungkin PR yang harus kita bangun gitu kan, itu sangat panjang itu untuk kita. Bagaimana pendidikan ini adalah pemerintah wajib pendidikan. Berarti pemerintah wajib pendidikan itu gratis, Pak. Gratis. Kan selama ini kan sudah gratis, berkualitas. Pak. Selama ini kan sudah gratis. Menurut Bu Susi sendiri gimana nih untuk pendidikan saat ini gratis identik dengan tidak bermutu.
Ya, Jadi yang dikejar kuantitas gratis bukan dan kualitas. berkualitas. Begitu. Dan aksesnya itu masuk kepada seluruh masyarakat. Kalau Bapak nanti jadi sebagai Bupati Garut di pendidikan, nanti kan anggaran di pendidikan itu cukup lumayan besar, Pak. Iya. Paling besar dengan Paling dinas besar, kan? kesehatan. Iya. Nah, ke satu dinas pendidikan. Wajar Pak, wajar paling besar. Kenapa wajar, Pak? Menurut Ya, Bapak karena- nanti gimana nih? Ya sektor pendidikan itu sektor yang harus diutamakan karena untuk membangun sumber daya manusia, membangun negara ini. Apakah sudah tersampaikan, Pak, pada saat misalkan ini untuk Konstitusinya ada begitu Pak. Mencerdaskan kehidupan bangsa ada dalam Undang-Undang Dasar. Betul. Berarti wajib ya. Amanat konstitusi. Kalau anggaran pendidikannya dikurangi atau ada yang motong itu melanggar konstitusi Pak. Bahaya itu, bahaya itu kata melanggar konstitusi itu dalam Undang-Undang Dasar. Tapi menurut- mencerdaskan kehidupan. Tapi menurut Bapak sendiri, apakah sekarang ini di pemerintah sekarang ini di Kabupaten Garut sudah tersampaikan semuanya, Pak, regulasi untuk anggarannya? Nah, Menurut Bapak, apa penelahan Bapak nih? saya sering ketemu ya dengan para kepala sekolah, guru, juga di dinas-dinas gitunya. Memang belum tersampaikan, masih ada keluhan-keluhan permasalahan di sekolah. Masalah Permendikbud nomor 75 tahun 2016 saja ya tentang masa komite sekolah gitu. Bahwa di sekolah itu tidak ada pungutan apapun dalam bentuk apapun. Tapi orang tua masih ngeluh gitu. Ini menjadi PR juga, Pak. Ya, Nanti masih kalau ngeluh. betul. Jadi sih kayak pungutan dan iuran tidak ada. Tetapi kalau bagaimana kalau hal yang tidak didukung oleh bos, misalkannya adanya perlu masjid, perlu adanya WC, perlu ada koperasi, kemudian adanya UKS Untuk peningkatan untuk sekolah gitu kan ya, kemudian juga bisa di-cover tempat oleh parkir gimana? Itu harus namanya adalah sumbangan didonaturkan jadi kan orang tua sekolah, orang tua anak yang mampu. itu melalui komite Jadi sekolah, tidak- Pak. segala urusannya itu adalah tidak ada di tangan guru, tidak ada di tangan kepala sekolah. Semuanya komite sekolah itu menurut Permendikbud ya. Makanya bendaharanya bendahara dari Permendikbud. Kantornya pun di sekolah itu harus ada kantor komite sekolah. Jangan di TU. Apa sekarang sudah ada? Saya itu, cek Pak? ke sekolah-sekolah nggak ada. Gitu. Apakah itu kan itu kan berbentuk permen, Pak? Permendikbud wajib. Tapi kenapa sampai saat ini belum ada? Itu Itu bagaimana bendaharanya, menurut Bu? bendaharanya itu masih TU ya gitu. Emang benar. Jadi itu permasalahan di Kabupaten Garut ya. Kebetulan saya Ketua Umum Wahegal dan juga Dewan Pendidikan Kabupaten Garut. Ini gimana nih? Dan kita ini lagi ada program GEMAS, Gerakan Masyarakat Masuk Satuan Pendidikan. Berarti tadi kata Itu yang Pak Ade ya, ah. stakeholder itu harus bekerja sama dengan masyarakat yang peduli pendidikan. Salah satunya adalah adanya komite. Komite itu mewakili daripada orang tua siswa. Nah, tapi pada Berarti kenyataannya penting, Pak, itu komite, Pak. Komite itu kan begini. Tadi saya termasuk sistem pendidikan nasional ya. Jadi tidak bisa dipisahkan. Tidak ada, itu sebagai satu subsistem dalam hal pendidikan, sistem pendidikan. Anggaran sekolah, program sekolah tidak sah kalau tidak ditangani oleh komite sekolah. Tidak sah, posisinya kuat Pak. Betul. Itu ada dalam undang-undang ya. Ya. punya setempel kan? Iya, Betul. betul. Tidak sah anggaran sekolah tanpa tangan komite sekolah. Berarti seorang berkualitas. Betul. Bukan main-main, tapi ini tidak punya kantor. Kantornya nempel di TU. Ini nanti Bapak Benar, mau benar. mengajukan nggak? Kalau Bapak misalkan nanti ke Saya akan depan ditata Pak, tata kelolanya akan saya tertibkan. Nah, iya betul. Saya akan betul, Pak. tertibkan sesuai dengan aturan yang ada. Itu sudah kurang apa lagi aturan? Tapi ada anggaran dananya, Pak, untuk dari sana kan? Anggaran dana apa? Anggaran dana untuk membuat kantornya, Pak. Itu kan itu ada swadaya dari Sumber daya sumber daya dari komite orang tua sekolah. siswa, dari Jadi sumbangan. guru mah Berarti tidak tahu menau, guru Oke. menyiapkan ruangan saja. Tapi dari pemerintah sendiri nggak ada regulasi. Tidak ada kalau Ya, untuk jadi ruangan. gini, jadi Hanya Bu Susi yang tahu. Bu Susi yang tahu. Iya, komite itu jangan berburu di kebun binatang sendiri, tapi harus berburunya kan ada CSR, jemput bola, bikin proposal oleh komite itu harus pilih yang bukan jadi bemper sekolah, tapi yang bisa produktif untuk membantu sekolah sehingga sekolah itu secara sarana prasarana itu bisa tercukupi. Tapi kenapa nggak ada anggaran itu? Bukan karena anggaran, saya Kan tidak ada undang-undangnya, Tidak ada kalau komite undang-undang. harus digaji, Oke. karena itu sukarela. Kan Sukarela. Tapi nanti Bapak kalau misalkan pengabdian. nanti misalkan di salah satu pendidikan ini itu akan diperhatikan, Pak, sama Bapak. Ya gini, harus terpisah antara komite sekolah ya dengan sekolah. Oke. Masalah administrasi, Oke. masalah keuangan. Bahkan ide-ide membangun sekolah itu adalah komite sekolah yang punya inisiatif. Seperti masjid gitu kan ya, Oke. UKS, kemudian juga lapangan, Betul. taman. Itu gitu ya. adalah programnya dari Penghijauan. komite Komite, ya. silahkan saja komite. Untuk mengembangkan sekolah. Bukan diatur oleh kepala sekolah. Oke. Termasuk studi tour juga komite. harusnya. Tadi harus Komite jadi yang megang uang,
Itu komite sekolah berarti ya. Saya harapkan begini, ketua komite sekolah itu harusnya adalah orang tua yang punya anak sekolah tersebut, supaya dia merasa memiliki. Tapi rata-rata sekarang gini, rata sekarang orang tua yang anaknya sudah lulus dari sekolah tersebut 10 tahun ke belakang. Sebesar bukan tidak boleh, tetapi ikatan merasa memilikinya tidak ada. Betul. Mau dipungut berapa juga silakan aja, bukan ke saya, nah gitu ya. Ke orang tua ya gitu kan. Diutamakan. Memang bunyinya diutama orang tua yang masih anak sekolahnya anaknya masih sekolah di sekolah tersebut. Tapi sekarang tokoh masyarakat yang peduli aja gitu kan, yang katanya siapa terhadap pendidikan. Jadi ketua komite sampai 10 tahun. Ya rata-rata begitu ya Bu ya. Nah, gitu. Tapi menurut Bapak sendiri ini kan masih ada pungutan-pungutan di sekolah Pak ya. Ya. Moga Skincare adalah solusi perawatan kulit sehat dan bercahaya. Jangan lupa untuk perawatan pakai Moga Skincare. Itu bagaimana nanti tindakan Bapak kalau Bapak menjadikan sebagai calon ke depan? Saya pernah sebagai ketua Saber Pungli di beberapa kota dan kabupaten, Pak. Ketua Saber Pungli saya gitu kan ya. Oh gitu, Saber Pungli. Ya. Ada gini, ada sifatnya sosialisasi, ada sifatnya untuk mengingatkan, ada sifatnya untuk menindak secara hukum. Yang menindaklanjut secara hukum itu bagaimana? Nah, tindak hukum itu ada melalui mekanisme pidana, ada mekanisme APIP. APIP itu adalah aparatur pemerintah pengawas, aparatur pemerintah ya, aparatur pemerintah sebagai pengawas, inspektorat, menghukum administrasi, bisa diturunkan pangkatnya, turunkan gajinya, jabatannya, gitu. Kalau dibawa kepada penyidikan itu kasus hukum pidana, bisa dipidana. Kasus punglinya kepidanakan. Saya sering menangani itu, Pak. Oke, Pak, siap. Ini kita beralih ke topik lagi karena kan kalau pendidikan sih saya kira tidak cukup untuk membahas. Sekarang saya mau ke topik tentang kesehatan, Pak, tata kelola kesehatan, karena di Garut juga sama. Kalau melihat by data dari saya lihat, itu kesehatan juga masih belum terkelola dengan benar. Ini bagaimana nanti Bapak kalau menjadi calon Bupati Garut, Pak? Kalau jadi Bupati ya? Ya, kalau jadi Bupati. Kalau jadi calon kalau jadi Bupati, Pak. Kalau jadi Bupati. Begini. Harus jadi kalau Bupati. Kalau jadi Bupati gini, kan tadi saya katakan kesehatan itu merupakan indikator indeks pembangunan manusia. Permasalahan apa? Di Garut gitu kan ya. Masih banyak permasalahan usia harapan hidup. Oke, mungkin agak bagus-bagus, standar lah, harus standar. Tetapi permasalahannya masih ditandai dengan apa? Stunting yang tinggi. Betul. Nah, di mana-mana stunting gitu kan? Iya, stunting. Bahkan kalau menurut data BPS Pak mengerikan Pak. Iya, hampir 20 berapa ya? Wah, gede Pak. Ini akan jadi perhalus lah mungkin. Kemudian AKI, angka kematian ibu, angka kematian bayi tinggi di Garut. Nah, permasalahannya apa? Karena pelayanan kesehatan jauh dari masyarakat. Ibu hamil itu tidak dari awal memeriksa kesehatan. Harus dipersiapkan dari jadi catinya dulu, Pak. Ya, jadi kan dikontrol. Berapa ibu waktu hamil, berapa bulan sekali? Iya, ada yang sebulan sekali. Sebulan sekali gitu. Kalau telat dari sejak dalam kandungan, apalagi mau melahirkan, dia tidak cepat ditangani oleh fasilitas kesehatan karena kesehatannya jauh, tidak dekat di tengah-tengah masyarakat gitu kan ya. Akhirnya telat itu akhirnya apa? Tidak sehat, gitu bayinya, banyak kematian, stunting. Itu mungkin Pak, kalau yang Bapak bicarakan, saya kaitkan dengan rumah sakit yang ada di Kabupaten Garut. Ini tata kelolanya kalau saya lihat banyak sekali runtutan permasalahan. Nanti Bapak sebagai Bupati Garut, apakah di sana akan tata kelola kembali Pak manajemennya? Nah, harus bertahap Pak kesehatan itu. Kalau memang cuma flu, pilek, batuk, cukup di Pratama aja lah di bidang kesehatan. Tidak usah langsung ke sana dulu. Tapi ya pelayan kesehatan yang profesional, walaupun menangani batuk sama batuk cuma pilek salesma gitu. Tapi itu ditangani dengan profesional supaya dia tidak semua dirujuk gitu ya, bertahap. Berarti dari awalnya dari puskesmas dulu dong. Ya, makanya pelayanan kesehatan itu harus didekatkan kepada masyarakat, terutama ke ibu hamil. Jangan sampai telat menangani kesehatan. Ya. Tandanya telat itu ya lahirnya juga tidak pernah dikontrol, tidak ditangani dengan sempurna gitu kan ya.
jauh-jauh dia pakai tanduk ya, digotong itu naik ojek kan repot Pak. Betul. Coba aja puskesmas dibangun di perbatasan kecamatan, sementara penduduk itu banyaknya ke daerah sini. Terjat gunung, kenapa nggak dibangun di tengah-tengah? Betul Pak. Apakah pemerintah sekarang itu seperti itu berpikir? Apakah saya fakta saja di Sukauning, penduduknya banyak ke utara, ya puskesmasnya itu di selatan, naik lagi ke sehingga penduduk yang di gunung. Berarti perlu tata kelola lagi Pak. Tata kelola Pak. Jadi sudah dengan kebutuhan jangan asal-asalan membangun fasilitas kesehatan, harus dekat kemudian tenaga kesehatan, alat kesehatan. Betul. Ya, sekarang kan untuk menginfus aja tidak boleh karena harus izin aja. Kenapa sumber daya manusianya harus izin, dididik, dilatih? Maksudnya harus izin gimana Pak? Ke dinas Pak. Karena harus, padahal dia punya tenaga kesehatan yang punya keahlian, lulusan sekolah perawat, bidan gitu kan ya. Nah, sehingga itu disiapkan sumber daya manusianya supaya tepat menangani masyarakat yang kena keluhan penyakit-penyakit gitu kan. Ini banyak Pak permasalahannya gitu kan. Jadi di kesehatan itu kan sekarang kalau saya dengar juga ya mungkin permasalahan kesehatan di Garut itu tata kelolanya masih ya, boleh kesehatan fisik manusia, pun kesehatan lingkungan Pak. Ya. Di Garut itu kalau mau cek ke rumah-rumah yang punya MCK berapa persen Pak? Yang punya MCK di rumahnya, bagaimana mau sehat MCK aja nggak punya, harus ke Balong, ke sungai ya. Betul itu. Ikannya Kalau itu udah berubah gitu. Yang punya MCK di rumah itu berapa persen? Kemudian yang tertangani air bersih di Kabupaten itu cuma 6% PDAM itu Pak. 6% PDAM itu. Menyerapnya 6%? Iya. Bagaimana mau hidup sehat? Air bersih itu salah satu syarat hidup sehat untuk mencegah stunting, kematian bayi, kematian anak, penyakit-penyakit menular dan sebagainya, itu air bersih. Sementara baru tertangani 6%. Itu terjadi sekarang gitu Pak? Sekarang gitu kan. Bagaimana mau hidup sehat? Air bersih aja tidak tersedia. Berarti nanti Bapak kalau jadi bupati harus ditata kelola juga itu Pak? Iya, semuanya itu harus ditata kelola, tanggung jawab bupati Pak. Bagaimana bupati? Makanya bupati jangan selalu berpikir APBD, coba cari investor. Kalau bupati bisa mencari investor, jalan-jalan Pak sambil berpikir. Karena investor di otak aja tuh investor mengelola uang yang ada ya supaya jejeh APBD itu dan menarik uang dari luar ke dalam. Itu tugas bupati. APBD Garut sekarang berapa Pak? Kalau Bapak yang tahu nih. APBD itu aja 5,6 atau 4,6-nya. Habis dipakai gaji pegawai. Pegawai negeri. Oh begitu. Iya. Gaji pegawai paling besar. Paling besar. Untuk rakyatnya segitu. Berarti satu sisi bupati itu harus pintar-pintar mencari investor dan menciptakan. Nantinya dalam bidang sektor ekonomi ya satu lagi. Belum. Itu baru kesehatan. Nanti saya bahas itu kan. Ya, karena kan kesehatan ini penting juga karena di Garut itu ya banyak berbagai sektor lah. Tapi saya soroti ada pendidikan sama kesehatan. Ya. Jadi kesehatan ini Pak, menurut Bapak sendiri berapa persen sih orang untuk yang tadi lah katakanlah dari hidup di rumah sakitnya itu dengan tidak baik dikelolanya atau gimana tuh Pak tuh? Maksudnya apa, derajat kesehatan masyarakat? Ya, kesehatan masyarakatnya. Ya, kalau itu tidak bisa mengukur, tetapi faktanya stunting masih tinggi. Angka kematian ibu tinggi, angka kematian bayi tinggi. Di rumah-rumah di kesehatan lingkungan yang punya MCK berapa persen? Banyak ke Balong, ke sawah kok ya. Pernah Bapak meneliti hal itu? Bisa lihat Pak tadi coba air bersihnya juga banyak yang masih timbal dan sebagainya gitu. Karena mungkin Bapak dari Sukabumi jadi tahu ya. Dari kampung. Cocok lah di Kabupaten Garut. Gitu. Oke Pak, kalau berbicara tentang kesehatan ya mungkin masih harus ditata kelola ya Pak ya. Kemudian saya ingin ke topik yang lain lah, ini tentang budaya kemudian lingkungan Pak. Salah satunya saya lingkungan. Ini tentang sampah Pak di Garut. Karena di Garut itu kemarin kita melaksanakan, apalagi nanti tanggal 5 Juni itu kan mempunyai lingkungan hidup sedunia kan. Sampah ini bagaimana Pak? Nah, sampah itu kan sebenarnya itu masalah kita jadi masalah orang lain. Masalah sendiri. Kenapa jadi masalah orang lain gitu aja? Masalah sendiri selesaikan dulu sendiri. Faktornya apa? Mental yang sudah tidak, edukasinya sudah tidak diberikan Pak. Terus apakah edukasi sekarang tidak diberikan Pak? Kan sekarang tidak menyeluruh, maksudnya tidak masif. Tidak harus masif Pak edukasi itu, merubah pola pikir masyarakat. Kalau masalah sendiri atasi dulu sendiri gitu kan ya. Harus ada peraturan kayaknya. Peraturan edukasi harus Pak. Ada perda kayak di Singapura kan. Ya, betul. Kena denda yang buang sampah sembarangan. Betul gitu aja sekalian gitu. Kalau Bapak nanti jadi bupati, Bapak berani untuk memperdakan Pak? Ya berani lah.
Ini suatu gerakan, Pak. Iya, betul. Tetapi Pak. masyarakat itu tidak akan berat kalau tidak diberikan fasilitasnya. Fasilitas salah satunya. Ya kan untuk menarik sampah dari misalkan buat pembangunan sementara gitu kan ya di situ. Kan TPU nanti Pak hilang, Pak. TPU nanti di tahun 2000 kalau kemarin saya dari Pak Kadisnya itu tahun 2030 itu sudah hilang TPU-nya. Dan memanfaatkan kemajuan teknologi. Sampai 2029 Tiap rumah itu terakhir. punya lubang untuk menumpuk sampah dengan zat-zat tertentu bisa habis hilang. Bahkan ada suatu namanya maggot apa ya? Oh, maggot ya. Maggot itu bisa memakani bekas nasi, bekas sayur, bekas makanan daging-daging yang gitu kan bisa hilang habis. Nah, itu harus diberdayakan gitu kan. Oke. Sampah itu memang kita suatu permasalahan yang luar biasa, Pak. Betul. Masalah sendiri jadi masalah orang lain. Jadi sampah ini menurut saya belum ada penanganan secara dari pemerintah. Dari pemerintah juga sudah ada regulasinya, tetapi masyarakat itu sendiri harus Pak. terstruktur, Pak. Dari mulai RT, RW, desa. Itu. Kalau sekarang langsung dibuang, budaya orang kan naik motor mau ke kantor dia lempar ke jalan. Itu dari mana? Setuju nggak kalau misalnya lingkungan masalah sampah itu di-outsourcing-kan? Bisa saja nanti akan depan itu kan, tapi itu masyarakat jadi manja. Jadi manja. Iya, ya kan merasa dia masalah siapa sama itu? Masalah rumah tangga. Betul, dari rumah tangga dulu kan. Rumah tangga dulu, selesaikan dulu. Ini kenapa dilempar keluar jadi masalah orang lain? Jadi masalah kita. Karena gini Pak, di tempat saya aja sendiri nih. Di sini kan nggak ada tempat pembuangan. Pada akhirnya kan di pinggir-pinggir jalan. Pemerintah tidak menyiapkan. Pemerintah tidak menyiapkan. Ya, karena gini, sekarang yang roda-roda gerobak yang pinggir jalan yang saya itu disimpannya menghalangi jalan, kemacetan lagi. Betul. Di pinggir jalan. Kenapa tidak punya tanah lokal yang untuk disimpan itu adalah tanah pemerintah gitu kan? Kemudian pemerintah kan secara terstruktur mengirimkan misalkan motor PR yang itu dari RT ke RT, dari desa ke desa gitu mengambil sampah gitu kan? Betul. Kebersihan fasilitasnya nggak ada. Dan tidak diberikan contoh. Tapi dari regulasi pemerintah sendiri yang Bapak nanti jadi bupati, itu regulasi untuk penanganan lingkungan khususnya sampah, itu seperti apa Pak nanti ke depan? Itu suatu gerakan yang terstruktur, Pak. Dari contoh teladan dari nomor G1 dulu sampai ke bawah, sampai ke RT RW masyarakat, itu suatu gerakan budaya, Pak. Jadi akan ada aturan Bapak kalau nanti misalnya. Ya harus ada aturan, Pak. Kebijakan baru, Pak. Itu kan kebijakan bupati. Oke, betul. Nah, itu. Cuman DPRD emang ACC enggak gitu. Ya kan itu untuk kepentingan masyarakat. Nanti itu bergening karena sama-sama DPRD juga kan itu harus melihat ini bahwa ini kepentingan masyarakat. Kalau harus didukung dong begitu ya, kan. Pastilah dia kan untuk kebaikan. Daripada perda copy paste kan lebih baik membuatnya ya. Ini kan dikaitkan dengan dengan wisata juga kan, lingkungan, kemudian kita kaitkan. Malu Pak kalau ada tamu dari luar Garut datang ke Garut, Pak. Aduh, barau jorok orang Garut. Aduh, malunya korban perasaan, Pak. Yang malunya G1 atau saya malu juga. Punya tamu datang ke Garut, Pak. Ada ini banyak sampah di tengah jalan, di pinggir jalan pada bau berserakan. Kenapa sih begini? Malu tak, Pak? Pantai juga ya. Pantai buang sampah sembarangan jadi kotor. Sekarang aja di Begenit aja itu destinasi wisata yang baru gitu kan ya, sampahnya sudah betul. Puntung rokok, kelapa, segala macam bungkus rokok berserakan di mana-mana. Itu dibangunnya berapa tuh? Betul. Itu nanti Bapak mau mengelola seperti itu kan kita kaitkan dengan lingkungan dengan wisata. Ya. Itu tidak terlepas Pak antara lingkungan dengan wisata. Contoh tadi Bapak yang katakan di mana situ Begenit. Itu satu sisi dengan lingkungan, satu sisi dengan wisata. Nanti ada regulasi nggak dari pemerintah kalau Bapak jadi sebagai bupati? Ya harus ada Pak. Dinasnya harus tadi banding dulu ke Singapura. Di sana kan bersih-bersih sejam sekali bersih-bersih. Nggak Pak, SDM-nya dulu untuk wisata itu. SDM dulu. Kemudian infrastruktur yang berbasis pariwisata itu memadai Pak. Jangan sampai mau ke pariwisata jalannya butut. Betul. Penuh sampah. Salah satunya. Malam gelap. Iya. Coba kita mau ke Cipanas. Padahal Cipanas itu dambaan orang luar Garut. Betul. Pak Ade saya mau ke Cipanas. Pak Ade saya mau ke Gunung Darajat ya katanya gitunya. Oke ke sana. Begitu selesai, kaduhung aing mah senanya lawan lieur oi. Jalan leutik, poek loba-lobang, sampah di mana-mana. Malu kan saya. Saya heula gelap kan. Harusnya kan menyamankan orang datang ke Garut itu adalah mau refreshing, mau healing.
harus disediakan situasi yang aman, nyaman gitu kan ya di Garut itu betah orang di Garut tinggal di Garut itu bukan semalam 2 malam bisa seminggu. Iya. Uangnya itu dihabiskan di Garut. Betul, jadi meningkatkan PAD juga. Nginep di Garut, makan di Garut, transportasi di Garut, shopping bawa oleh di Garut. Nah, berapa uang yang dikuras di Garut silakan sini. Betul, Pak. Tapi syaratnya adalah harus nyaman, aman. Tapi itu juga Pak keterkaitan dengan anggaran juga Pak nantinya. Misalkan salah satu contoh Pak. Jangan selalu bicara APBD lah. Oh Bupati gitu. itu bukan gebrakan baru nih. Gitu, gebrakan baru salah satu. Buka otaknya gitu kan. Investor datangkan banyak yang teman saya investor mau ke Garut Pak, tapi jaminannya keamanan. Oh gitu Pak. Jangan sampai saya buka proyek bahwa belum apa-apa. Ini ongkosnya siluman ini. Ayo balik lagi lah serius. Banyak oknum. Nanti zaman saya nggak ada Pak, sikat sama saya. Siap Pak. Mudah-mudahan ada nih. Karena Pak ingin meningkatkan daya beli indeks pembangunan manusia akan naik. Betul. Daya belinya naik. Para investor salah satu. Betul. Pak, yang menciptakan lapangan kerja itu bukan bupati Pak. Siapa Pak? Investor, pengusaha, UMKM, petani. Tapi itu harus diciptakan suatu iklim yang sehat, yang aman, nyaman, dan ada jaminan kepastian hukum. Jadi dan regulasi yang berpihak kepada para pengusaha. Iya, jangan pengusaha saja, tapi kepada rakyat juga, Pak. Ya, efeknya, betul. Efeknya. Kalau pengusaha aman, nyaman, ada kepastian usaha di sini, lapangan kerja tercipta. Lapangan kerja yang dapat menghasilkan yang memadai, tercipta Pak. Baru Pak tadi faktor ekonomi ini sambil membahas faktor ekonomi. Iya, ekonomi juga betul. Terkaitan Pak. Terkaitan. Karena itu adalah indikator dari indeks pembangunan manusia. Betul. Satu sejahtera manusia itu dari segi itu dulu Pak. Kan? Ya, sebagai pemimpin pucuk pimpinan di Garut atau ya itu harus senantiasa dia bisa menciptakan ide sendiri, menghasilkan anggaran mencari investor ya Pak ya? Ya, jadi pada intinya harus punya kemampuan solutif. Nah itu. Solusi. Kurang dana bukan mikiran liur kayak itu dia cari investor. Tapi kalau pergaulannya kurang, investor juga susah. Ciptakan dulu di Garut itu suasana aman. Orang-orang yang tidak berkepentingan mengganggu proyek itu habiskan dulu. Karena kan Garut itu terkenal dengan premannya Pak. Ya itulah, malu kan? Ya preman apa-apa. Investor mau datang ke Garut lari lagi Pak. Betul. Atau melaksanakan setengahnya, atau melaksanakan tuntas tapi tidak berkualitas. Betul. Ya, gitu kan. Salah satunya sulit akhirnya lapangan kerja, Pak. Iya. Ini yang saya soroti juga nih yang ada di Garut. Di sini tahu saya. Ini gimana nih? Tidak ada kepastian hukum. Belum selesai AMDAL sudah dibangun, Pak. Iya. AMDAL-nya belum selesai. Itu kan adanya di Bupati, Pak. Ya, itu kan tidak ada kepastian hukum namanya. Makanya Bupati itu harus memberi jaminan bahwa ada jaminan keamanan, kepastian hukum dan regulasi yang berpihak pada itu. Bagaimana sekarang? Sekarang boleh katanya di daerah ini membangun suatu zona ekonomi pabrik. Ternyata lama-lama pusat nggak boleh. Kenapa? Ini melanggar tata ruang, pidana hukumnya. Kan ini enggak Pak? Kalau yang misalkan? Ya ini kan misalkan ada permasalahan apa? Misalkan AMDAL belum selesai, belum selesai. Tapi sudah dipaksakan. Harus tuntas dulu Pak. Tenang aja gitu kan. Jangan merasa zaman saya investor berdatangan lah. Betul Pak, karena kan itu tapi kan pembangunan terus berkelanjutan. Karena ini kan di zamannya Pak Rudi ya, karena kan dia katanya mencari investor, tapi kan sampai sekarang ini nggak ada kepastian. Makanya itu harus memberi kepastian hukum. Jangan saya teman saya. Kenyamanan untuk para investor. Ya, iya. Termasuk pengusaha lokal juga. Oh, gitu. Teman saya membuka SPBU di Rancabango, Pak. Sampai sekarang tidak bisa dibuka, Pak. Kenapa, Pak? Itu zona hijau, Pak. Iya. Tidak boleh berarti itu kan? Iya, tapi dulu dibolehkan. Kenapa? Itu ada di mana? Dulu dibolehkan. Itu adanya di mana? Di Bupati kan? Bupati sebenarnya juga. Makanya Bupati itu harus punya kajian lingkungan hidup strategis. Nah, ingin mensejahterakan masyarakat, tetapi ada efek negatifnya Pak pembangunan itu. Harus mengeliminir yang negatifnya. Seperti apa? Zona hijau jangan dilanggar. Dan kemudian serapan air jangan dilanggar. Sumber air bersih jangan dilanggar. Gitu kan ya. Dan rawan bencana jangan dilanggar, itu kan bahaya. Itu jangan merasa zaman saya investor berdatangan, ekonomi naik segala macam, tetapi tidak berkelanjutan. Betul. Harus tidak ada berkelanjutan, Pak. Ya, berkelanjutan, jangan merasa hebat zaman diri kita. Tapi kalau nanti Bapak jadi, apakah ini program yang kemarin Pak Rudi sama Pak Helmi itu mau dilanjutkan, Pak? Kalau yang bagusnya, yang positifnya saya lanjutkan, kan itu adalah fondasi awal. Harus hormat saya kepada beliau-beliau yang sudah menetapkan dasar ya gitu kan ya. Tetapi kan namanya manusia, kalau memang ini
menimbulkan efek yang kurang baik ke depan, itunya boleh kita di kelolanya lah, dibangun lagi, direvisi lagi gitu kan ya. Dan juga menciptakan hal yang baru, karena masyarakat sekarang itu ingin terobosan baru dan positif untuk kemakmuran rakyatnya. Oke. Itu. Oke Pak, ini saya pertanyaan yang sedikit nyeleneh juga ya Pak. Tapi kan ini juga diperhitungkan oleh para bakal calon-calon juga. Kos politik di Garut ini itu miliaran Pak. Iya, miliaran Pak. Nanti bagaimana Pak? Kan kepala desa aja jangan habis 1 miliar 2 miliar Pak. Apalagi bupati betul Pak. Itu memang itu sesuatu yang wajib kan. Itu namanya juga kos politik. Tapi apakah bagaimana dia berpikir ketika dia jadi bupati? Misalkan Bapak jadi bupati habis 100 M. Bapak juga harus berpikir, saya harus kembalikan. Ini bagaimana? Menurut Bapak sendiri, Pak? Nah, makanya katanya ada tokoh yang bicara, bupati itu mustahil tidak ingin kembali uang kos politik. Tapi gini kan, itu relatif kalau di partai itu. Yang langsung itu adalah untuk biaya saksi dan biaya survei. Kalau saya ini, dari saya sendiri, survei sekian puluh juta. Nah, saksi nanti sekian miliar sudah dari saya. Selebihnya itu operasional, relatif bagaimana saya mengeluarkannya dan kerjasama dengan wakil. Nah, gitu. Dan pimpinan saya itu katanya tidak ada mahar, tetapi memang itu adalah dibutuhkan untuk operasional. Tapi harus siap, yang maksimal Pak ya. Berapa uang yang harus dikeluarkan Pak untuk menjadi calon bupati? Menurut Bapak? Ya saya nyiapkan 50 M. Siap, 50 M? Siap menyiapkannya, tapi lebih juga bisa saya. Tetapi akan tekan saya gitu kan ya, jangan sampai kos politik itu jor-joran gitu kan ya, tidak tepat, tidak efektif, dan tidak tepat sasaran. Karena kalau seorang kepala daerah terlalu mengeluarkan kos politik yang terlalu besar, risikonya besar Pak. Tahun pertama memikirkan apa? Balas budi kepada tim sukses. Betul. Wah, balas budi. Ini gimana caranya? Kita lagi. Tahun kedua apa? Memikirkan utang Pak. Memikirkan utang. Tahun ketiga Pak, nyari untungnya Pak. Tahun keempat, tahun keempat adalah persiapan pilkada lagi. Tahun kelima pelaksanakan mana untuk rakyatnya, karena kos politik terlalu jor-joran, tidak tepat, memaksakan diri. Betul Pak. Belum lagi ya pergantian dinas-dinas. Kalau lebih dari misalkan saya 50 M tidak habis, pakai usaha Pak. Pakai usaha itu kan, bisnis banyak lah. Mau bikin perusahaan penggemukan sapi. Itu 50 M tuh syarat mutlak Pak? Tidak, relatif masalah itu. Iya, tapi kan tentunya indeks Garut, indeks Garut, gitu ya. Karena kan berbeda dengan daerah yang lain Pak, misalkan di Kabupaten Tasikmalaya itu akan bahkan lebih Pak. Bandung lebih lagi, sekitar 80 gitu kan ya. Garut, indeks Garut dulu. Ternyata untuk jadi bupati, seorang bupati itu padahal itu jabatan 5 tahun. Betul. Harusnya kita bisa bagaimana ya gitu kan, menekan kos politik itu harus ditekan. Oke Pak, ini sebetulnya menarik untuk berbicara terus Pak. Statement closing dari Bapak sekarang. Oke, saya Aden Nazmullah, bakal calon bupati dari Partai Golkar, gitu ya. Saya siap untuk membangun Garut melalui partai politik. Sebagai saya adalah lahir dari rahim rakyat, dibidani oleh partai politik. Sebagai bidan sajalah gitu, sebagai bidan, dan saya siap. Tadi yang dibicarakan adalah masalah tata kelola pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Itu memang adalah salah indikator dari indeks pembangunan manusia yang harus kita utamakan. Dan saya punya solusi dan siap untuk memajukan masyarakat Garut. Terima kasih atas closing dari Ibu. Buat masyarakat Kabupaten Garut, ya, di hadapan saya di sini ada bakal calon bupati dari Partai Golkar. Mudah-mudahan dengan pemaparan beliau, masyarakat lebih cerdas apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena pemimpin yang ideal itu pemimpin yang mengerti permasalahan Garut dan bisa menyelesaikannya dengan solusi. Jadi bukan saling menyalahkan atau ego ya. Tapi intinya di sini masyarakat harus lebih cerdas. Memilih pemilih, karena kita demokrasi, memilih itu pakai hati nurani ya, bukan pakai memberi dan menerima. Tapi intinya ya kita harus jadi pemilih cerdas. Semoga ini menjadi wawasan buat yang di sana yang melihat acara ini. Jadilah pemilih yang cerdas untuk mewujudkan pemimpin-pemimpin yang ideal dan pro rakyat. Terima kasih. Terima kasih atas closingnya. Saya kutip terakhir.
Pilkada Kabupaten Garut 2024-2029 merupakan konstelasi politik yang sangat meninggi dan mudah-mudahan Garut ke depan mempunyai seorang pemimpin, figur pemimpin yang betul-betul terhadap rakyat dan baik terhadap semua kalangan maupun semua institusi yang lain. Terima kasih Dadang Sugiarto yang bertugas, dan di depan saya Pak AKBP Dr. Andes Haji Ade Najmulo, terima kasih sudah hadir di studio kami, dan juga Ibu Ketua Waegar, Ibu Susi Sulawati, terima kasih. Mudah-mudahan nanti bisa bertemu lagi dengan tema yang lain. Saya tutup. Wallahumma muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi